Halo, kali ini kita di kelas komunikasi dan globalisasi, topik terakhir akan membahas salah satu topik di sini. Semoga nggak kebalik ya. Yang bab 14 yaitu tentang four media giants in Asia. Dalam video ini akan panjang sekitar 70 slide, semoga bisa saya jelaskan dengan cepat. Saya akan menganalisis untuk menjadi media raksasa di Asia. Ya, dari 4 media itu, yaitu kita akan bicara satu persatu, yaitu dari China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Nah, ada apa saja di situ dan mengapa mereka menjadi media besar? Itu akan kita diskusikan di sini. Ini anginnya di sini agak besar, nanti kalau gerak-gerak sendiri itu karena angin ya. Oke, yang jelas, kenapa kita penting bicara 4 negara ini? Karena globalisasi media di Asia itu masih ongoing proses, jadi masih bisa lebih besar lagi dari posisi sekarang. Dan mengapa bisa menjadi besar? Ini prosesnya akan kita lihat satu persatu. Jadi berdasarkan McPhail ya di sini. Nah, kenapa mereka menjadi besar? Itu karena secara area itu sangat luas dan juga China itu kan salah satu populasi terbesar di dunia, jadi itu sangat berpengaruh sekali dengan globalisasi. Kemudian 4 negara tersebut mempunyai perbedaan secara politik, ekonomi, sistem media, dan juga walaupun sepertinya ada China dan juga Jepang dan Korea Selatan itu agak sedikit mirip atau dari satu ethnicity, tapi sebenarnya mereka juga ada perbedaan secara budaya, tetap saja ada signifikansi budaya yang berbeda. Nah, juga perbedaannya itu juga ada di kecepatan, pace atau scale. Jadi scale itu skalanya besar atau sedikit, kemudian skopnya luas atau sempit, dan juga fokus dari globalisasi media itu juga berbeda. Nah, selain itu juga berbeda motivasi karena pemerintahannya berbeda dan kemudian secara politik dan ekonomi juga berbeda karena budaya dan ideologi masing-masing negara juga berbeda. Nah, masalah yang cukup menarik di sini adalah globalisasi media itu adalah seperti mata pedang ada dua itu ya, yang tajam. Jadi satu sisi seperti apa, satu sisi seperti apa itu saling berlawanan. Nah, itu kenapa? Karena ada perbedaan juga secara setting sosial dan waktu. Jadi perbedaan dari dua mata pedang itu adalah karena ada sesuatu yang positif pengaruhnya, negatif pengaruhnya, dan itu merupakan potensi atau konsekuensi gara-gara sosial atau secara kemasyarakatan dan eranya juga berbeda. Nanti akan lebih detail lagi. Kita akan mulai dari China. Jadi ini paling baru dan major player ya, karena salah satu jumlah dari populasinya juga besar. Nah, kita lihat satu persatu tahun 2007 sampai 2012 itu kelihatan sekali industri media di China itu meningkat secara drastis, jadi 2 kali lipatnya dalam waktu hanya 5 tahun. Jadi dalam waktu 5 tahun itu jumlahnya 2 kali lipat secara industri meningkatnya. Itu karena apa? Karena sebelumnya adalah dipimpin oleh Mao Zedong ya, itu tahun 49 sampai 76. Kemudian dia meninggal lalu digantikan oleh Deng Xiaoping. Nah, siapa yang paling berpengaruh ya yang terakhir ini. Jadi Deng Xiaoping itu dianggap sebagai arsitek dari China modern. Lalu kenapa disebut seperti itu? Karena ada ini, open door policy. Open door policy itu apa? Ya, semua dibuka, siapapun boleh masuk, siapapun boleh keluar. Intinya seperti itu. Apa saja yang bisa keluar dan masuk itu kalau dalam diskusi ini adalah sebuah produksi media dan juga kebijakannya. Kemudian kita lihat dari awal itu ada Voice of America. Itu sebenarnya secara radio atau broadcasting itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang bisa membaca Rusia, ini pasti tahu ya.
Itu tulisannya apa? Nah, ini kebetulan saya pernah ke Rusia, jadi saya pura-puranya sudah bisa baca, padahal itu tulisannya seperti ini. Tulisannya adalah itu Radio Moskow ya. Radio Moskow itu menempati posisi kedua dari broadcasting radio, lalu China itu kemudian dia ganti menjadi Voice of Russia, lalu China menempati ketiga. Tapi setelah tahun 2000 di bawah Deng Xiaoping sangat cepat ekspansinya, jadi kemana-mana mereka membuat banyak sekali titik-titik cabang-cabang dari radio, dan juga secara bahasa untuk broadcasting itu juga semakin banyak. Kemudian open door policy juga ditunjukkan tahun 81. Sebelumnya Coca-Cola tidak boleh masuk karena itu dianggap sebagai minuman borjuis. Bahkan di sebuah hotel pun pasti hanya 1 atau 2 botol saja karena sangat-sangat dibatasi. Tapi mulai tahun 81 Coca-Cola boleh masuk ke China. Kemudian didirikan bahkan pabrik Coca-Cola di Guangdong tahun 83. Nah, yang semakin bisa membuat ya kita sudah tahu bahwa globalisasi media itu melalui hiburan. Nah, Chinese anime itu juga memunculkan suatu kesuksesan mulai tahun 2000 sampai tahun 2019. Nah, CCTV itu di sini lebih ke TV ya. Chinese Cultural Television itu memakai 6 bahasa asing, kemudian di broadcast di 171 negara, sangat-sangat besar. Kok bisa seperti itu? Karena ada kerjasama dengan satelit TV dari Amerika. Jadi membuka diri untuk kerjasama dengan Amerika. Kemudian TV asing diperbolehkan broadcast di beberapa area, sebelumnya nggak boleh. Bahkan beberapa hotel itu boleh memakai atau menyiarkan TV program TV dari asing ya, dari channel asing. Kemudian China menjadi film production nation, jadi sebuah negara yang memproduksi film yang cukup banyak dan akhirnya bisa menjadi nomor 3 dari film producer in the world. Jadi ya cukup mencengangkan juga sampai bisa menjadi 3 di dunia. Yang mereka lakukan ada co-produce, jadi mereka bekerja sama dengan Hong Kong, Korea, Singapura. Kemudian bisa dilihat ada UK, kemudian ada Coronation, ada dari Prancis, dari Amerika, dan juga Kanada. Jadi terbuka sekali dengan Coronation. Lalu yang mereka juga melakukan pameran dalam festival film, selalu mereka ikut, bahkan ajak ya, selalu rutin mengikuti dari festival film ini, terutama di Cannes Film Festival. Jadi mereka selalu mencoba muncul dan mencoba eksis dalam festival film di internasional. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga mengadakan festival, tapi ini TV internasional di hosted ya. China mengadakan festival ini. Kemudian akhirnya bisa membuat satu hasil, mempunyai cabang atau kerjasama dengan banyak bisnis di berbagai negara gara-gara festival itu. Jadi mereka bertemu dan bekerja sama. Tujuannya adalah memberi negara China a greater say. Jadi mereka ingin speak up, mereka ingin didengarkan juga, voice be heard, dan juga untuk membantu keseimbangan. Kita sudah belajar ini information and communication order. Jadi sebelumnya itu dikuasai oleh Coronation, lalu China mencoba untuk mengimbangi itu, maka dia menjadi sangat besar. Nah, yang kedua kita bicara tentang Jepang. Nah, Jepang ini pasti kalian juga mengenal dari animasi, ya memang dari animasi itu dia bekerja. Lalu animasi dan horor, ya siapa yang belum pernah nonton horor Jepang? Saya hampir ya, jadi saya masih takut nonton film horor. Tapi yang Jepang itu benar-benar menakutkan. Nah, itu belum saya mulai. Kemudian Toei Animation itu produksi dari animasi.
Mereka memakai strategi mendistribusikan animasi, judul-judul animasi itu memakai internet. Jadi ini salah satu strateginya. Kita lihat saja, Anda bisa tahu siapa, ada One Piece, pernah nonton Dragon Ball juga, mungkin Sailor Moon, itu produksi dari Toei Animation. Kemudian tahun 2004 film Jepang itu mendapatkan nominasi, judulnya Howl's Moving Castle. Secara poster seperti ini, tapi itu tetap saja genrenya horor ya. Walaupun itu animasi, tapi ceritanya masih horor. Bisa Anda cek nanti seperti apa. Walaupun baru nominasi, tapi sudah istilahnya terlibat dalam kancah internasional. Kemudian tahun 2002 film The Ring, Anda bisa lihat itu ya sebenarnya horor juga. DreamWorks itu dari Hollywood itu membuat remake dari film ini karena film ini sangat populer, kemudian di remake di Hollywood ya. Nanti bisa Anda cek juga. Nah, ini bisa Anda tanyakan ke orang tua kalian, pernah nggak nonton film Oshin di TV atau TVRI? Nah, saya sendiri juga mengalami ini tahun 90-an. Itu Oshin itu karya TV drama serial ya dari Jepang, ditayangkan di 28 negara oleh Star TV Jepang. Ya, Oshin ini sebenarnya ceritanya menyedihkan ya karena dia terlunta-lunta tapi akhirnya sukses. Nah, itu panjang sekali dari bahkan pemerannya itu ada 3 kalau nggak salah, Oshin kecil, Oshin remaja dan juga Oshin dewasa atau tua. Itu sangat populer sekali. Kemudian Japanese production itu juga memakai strategi outsource. Jadi ketika mereka membuat film itu tidak dikerjakan semuanya sendiri, editingnya, kemudian misalnya ada CGI dan juga ada produksi yang lain, mereka memakai outsource dari China dan Korea. Jadi mereka terbuka untuk itu, tidak dikerjakan sendiri. Nah, sekarang kita bicara dengan India. Jadi tadi dari Jepang itu hampir sama dengan China, ada keterbukaan dan juga ada kerjasama, dan juga mereka punya sesuatu yang sangat dibanggakan dan dijual, yaitu animasi dan horor. Kalau India bagaimana ini? Bollywood as Hollywood in the East. Jadi ya kita segera saja India itu adalah Bollywood. Dari mana kata Bollywood? Kita pernah mendiskusikannya. Jadi tahun 90 itu kota Mumbai itu sebenarnya kota seperti di Los Angeles ya. Jadi untuk produksi film itu banyak sekali di Mumbai. Namanya berubah menjadi Bombay. Kemudian karena produksi filmnya itu dianggap seperti Hollywood. Nah, itu langsung ya istilahnya ada jurnalis yang mengatakan Bombay plus Hollywood jadi menjadi Bollywood. Itu dari sisi nama. Nah, kenapa sangat sukses Bollywood itu? Karena sangat diterima di Asia, Afrika, Eropa, US, Middle East, MI. Nah, karena ada diaspora orang India itu banyak sekali di Asia, Afrika, dan di mana-mana. Dan kita bisa bicara India itu sebenarnya juga bukan hanya India secara ethnicity, tapi dari orang di negara Pakistan dan juga Bangladesh. Itu diaspora itu artinya mereka berpindah ya dari negara mereka di India, mereka pergi ke Asia, Afrika dan Eropa. Ada yang memang gara-gara alasan ekonomi, ada yang memang karena bekerja atau ingin sekolah dan lain-lain, tapi akhirnya menetap. Nah, itu cukup banyak dan India itu salah satu populasi yang terbanyak juga, jadi pengaruhnya juga banyak untuk mereka pergi. Salah satu contohnya ini di US itu banyak sekali orang India ya. Ini India ya, bukan Indian Native American, orang India. Kemudian salah satu bukti juga kalau kalian mengikuti wakil presiden terpilih yang membantu Joe Biden itu adalah Kamala Harris. Jadi dia punya keturunan India juga, dan ini salah satu bukti jadi kebanggaan orang India dengan ini situasinya di India. Mereka membawa foto Kamala Harris untuk menunjukkan kebanggaan mereka bahwa ada juga keturunan India yang hampir menjadi pimpinan ya sebelum presiden. Dan juga ini teman saya Michael, dia itu orang Sri Lanka dengan keturunan Indianya, dia pindah ke South Korea. Jadi kalau ditanya Michael, kamu nationality-nya apa, dia mengatakan South Korea. Ini waktu saya di Harvard kita makan siang nih. Kemudian
Kalau Anda tahu juga di Jalan Solo di Jogja itu banyak sekali toko-toko tekstil itu dimiliki oleh orang India. Nah, ini salah satu foto yang saya temukan. Kalau Anda tahu McMahon, ada Prima Textile atau apa itu namanya, itu dimiliki oleh India. Nah, ini kejadian di Harvard juga. Jadi saya punya teman Anita dan Amal, dua-duanya dari India. Lalu kami memakai ada satu acara memakai baju sari. Nah, hubungannya apa dengan tekstil dan sari? Ya, yang saya pakai ini saya besarkan ya. Yang saya pakai ini panjangnya itu adalah 5 meter ya. Jadi Anita membantu saya untuk memakaikan itu. Cukup cepat memakainya karena itu hanya kain biasa, tapi panjangnya 5 meter. Nah, dari situ bisa kelihatan sepanjang apa sih kain yang dibutuhkan. Itu teman saya Amal pusing itu karena katanya saya tidak mewakili India karena ya tingkah lakunya berbeda. Nah, ini salah satu bukti juga di Indonesia ternyata film-film atau produksi hiburan India itu ada di Indonesia 14%. Jadi kita membantu kesuksesannya juga. Jadi salah satu kesuksesannya selain diaspora tadi juga di negaranya sendiri juga sukses efeknya, dan juga kembali ke regulasi dari pemerintahnya itu mendukung. Jadi salah satunya adalah memperbolehkan pembiayaan film, produksi, distribusi, dan marketing itu dari negara asing. Jadi investor asing boleh menginvest untuk produksi film India. Kemudian juga menganggap film industri itu sebuah industri yang boleh hutang di bank. Nah, yang di Indonesia ini belum sampai seperti itu karena kalau belum sampai bentuknya CV atau perseroan terbatas atau PT. Nah, ini di India itu dimudahkan. Apa sih ini tadi kita bicara tentang dua mata pedang ya, double edge, itu ada positif dan negatifnya. Yang tadi itu kan positif. Nah, ini negatifnya. Ketika produksi-produksi film itu hanya merepresentasikan feel good, sesuatu yang baik saja, versi dari Indian culture yang baik-baik saja, bahkan mengeliminasi elemen budaya India yang tidak dipahami oleh orang asing. Kalau mereka tidak paham mengapa orang India itu makan pakai tangan misalnya, itu mereka menghilangkan itu lalu makan pakai sendok. Jadi sesuatu yang asing mereka hilangkan. Kemudian fokus dari hiburan ini adalah hanya ke hiburan daripada realitas India itu seperti apa. Ada yang selam mungkin, kemudian ada tempat-tempat yang tidak indah, yang tidak menghibur, mereka tidak tayangkan. Jadi ini dianggap sebagai sebuah westernisasi. Jadi sesuai dengan bagaimana budaya Barat itu menunjukkan American Dream misalnya atau Hollywoodization, sesuatu yang indah dan mewujudkan mimpi orang. Kemudian juga secara iklan dan penjualannya itu hanya untuk middle class sama upper class audience. Jadi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas atau bahkan ke atas, jadi iklannya itu hanya yang bisa mereka konsumsi. Jadi kalau untuk masyarakat kelas bawah diiklankan itu mereka tidak sanggup untuk membelinya ya. Kemudian juga topiknya juga untuk urban audience, jadi hanya untuk masyarakat kota. Kemudian konflik, drama, dan ceritanya itu seperti apa yang terjadi di kota. Dan juga ini menunjukkan westernisasi ya. Dan juga ada MTV, kita sudah bicara ini minggu lalu tentang musik dan iringan macam-macamnya itu semua adalah iringan untuk masyarakat kota, budaya dan kehidupan masyarakat kota. Kemudian fokusnya itu lebih ke those who has purchasing power. Jadi yang menang itu siapa, yang berkuasa itu siapa, lalu itu adalah yang dimunculkan sebuah dunia mimpi. Kemudian kita bicara yang selanjutnya adalah tentang Korea. Yang terakhir ini adalah tentang K-pop ya. K-pop itu tidak hanya tentang lagu, tapi banyak sekali Korean pop yang budayanya yang bisa kita pelajari. Dan mungkin Anda sebenarnya sudah tahu isinya. Saya hanya mau highlight beberapa saja. Jadi mulai tahun 1990 itu TV Korea mulai mengimpor dan membroadcast
program-program mereka ke Taiwan dan China ya. Jadi daripada mereka juga dipilih daripada Jepang ya. Orang Taiwan dan orang China juga menerimanya lebih dari itu. Salah satunya ini bukan yang pertama sih. Yang pertama saya malah tidak bisa menemukan My Love apa gitu. Saya lupa judulnya. Dan di sini Star in My Heart, saya nggak tahu kalian sudah nonton atau belum. Saya belum. Salah satu alasannya adalah cheaper than Japanese drama. Jadi lebih murah membeli hak untuk menayangkannya di Taiwan dan di China daripada Jepang. Makanya ya akhirnya orang membeli itu. Kemudian tahun 96 ada Korean boy band namanya HOT oleh SM Entertainment ya. Itu cukup booming juga dari Korea. Kemudian juga ada film Shiri, ini action, sangat sukses tahun 99, sangat sukses di Jepang, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Kemudian ini sebenarnya film atau drama seri pertama saya dari Korea yang saya tonton, Winter Sonata tahun 2002. Saya agak telat nih waktu itu. Tahun 2010 saya mulai menonton. Nah, itu membuat sangat-sangat pengaruhnya sangat besar dan juga legendaris ketika patungnya dibuat. Jadi semua elemen dari drama itu dikomodifikasikan. Kemudian ada remake lagi dari DreamWorks Hollywood, horror film, judulnya A Tale of Two Sisters. Kalau kalian pernah dengar, ada Charles Dickens itu menulis A Tale of Two Cities. Nah, ini mungkin kayak plesetannya, tapi sebuah cerita yang baru, A Tale of Two Sisters. Bisa kalian cek, itu produk 2003. Kemudian secara ekspor itu cultural produknya dari Korea itu banyak sekali. Yang pertama paling tinggi itu malah games sebenarnya. Games, kemudian informasi, kemudian ada karakter dan lain-lain. Nah, itu sangat-sangat cepat. Ini tahun 2012 ya. Yang 2020 saya belum menemukan. Dan Anda pasti ingat ini 2012 Global Hits Oppa Gangnam Style. Paling tidak mungkin Anda pernah mencoba gaya ini atau pernah minimal mendengar saja ya, mendengar musik ini. Dan juga yang kadang lucu kita melihat dia sama Britney Spears, sama Ellen, sama yang lain. Jadi itu suatu mingle nggak hanya di Korea saja itu terjadi. Nah, why Korean Wave? Kenapa ini terjadi? Nah, ini Kim Dae-jung, presidennya tahun 88 sampai 2003 itu dianggap sebagai President of Culture. Ini sangat simbolik sekali foto yang saya ambil tahun 98 itu dengan Michael Jackson ketika pergi ke Korea bertemu. Nah, ini merupakan sebuah ya simbol pop ya, pop culture itu Michael Jackson ketemu dengan Presiden Korea. Jadi ada support dari government secara keuangan dan juga secara sensor dan kebebasan media itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat mudah. Nah, kita bisa lihat di Indonesia seperti apa sensorshipnya. Begitu sensorshipnya semakin banyak, biasanya itu tantangan untuk menjadi sebuah media global dan terbuka juga kepopulerannya juga akan berkurang. Kemudian Korea itu produk-produknya itu bisa dianggap sebagai cultural proximity. Itu artinya ada kedekatan antara penonton dan juga yang ditayangkan secara hiburan, secara bahasa, secara nationality dari aktornya itu, secara muka itu juga menyenangkan. Dan juga mereka melihat bukan kita ya, maksudnya dari Vietnam, Taiwan dan juga China itu mereka mempunyai kedekatan dengan itu. Kemudian ini tadi tentang dua mata pisau. Ini ada jeleknya juga. Tadi dengan kesuksesan Korea itu ternyata pernah juga di Taiwan dan di Jepang. Semua barang-barang Korea, produk-produk Korea itu di ban ya, dilarang untuk masuk karena dianggap sebagai cultural imperialism. Ya, imperialisme budaya. Nah, ini lucu sekali ya, kita bicara tentang Asia, ternyata kata cultural imperialism itu muncul. Nah, ini sebagai penutup. Jadi, apakah benar itu sebuah cultural imperialism? Ada yang mendebat seperti ini. Korean Wave itu sebagai cultural invasion atau cultural imperialism. Tapi kalau dilihat dari Hollywoodization atau Westernization, ini sebenarnya memprotek
Korea itu memproteksi dari invasion atau invasi dari imperialisme negara barat. Nah, ini tinggal perspektifnya seperti apa. Ketika Jepang ingin mempertahankan Japanese culture, bisa saja itu sebagai Korean cultural imperialism. Tapi kalau dilihat dari Western culture yang bigger picture-nya, apa maksud saya, gambaran lebih besarnya itu secara global adalah budaya Barat. Itu dulu, terima kasih.